being honest, it might have been a nightmare to anyone. Halo, aku Gabriela Stefani dari kelas 10 IPA 1. Nah, aku hari ini akan menjelaskan mengenai resensi salah satu series novel paling favorit aku. Nah, ini dia novelnya. Nah, ini merupakan buku pertama dari 5 buku lainnya. Jadi ini ceritanya berseries. Nah, pertama-tama mulai dari data fisik resensinya. Nah, bisa dilihat judulnya itu Percy Jackson and the Lightning Thief. Nah, buku ini dikarya oleh Rick Riordan. Nah, buku ini memiliki jumlah halaman 436 untuk translasi Indonesianya. Tapi kalau untuk versi Inggris ya ada sekitar 377 halaman. Nah, buku ini itu diterbitkan oleh Miramax Books, yaitu untuk versi Inggris. Tapi kalau untuk versi Indonesia diterbitkannya oleh Maison Fantasi. Nah, buku ini kalau di Inggris terbit pada tahun 2005. Sedangkan kalau di Indonesia baru masuk pada tahun 2009. Tapi mereka mengganti-ganti cover it sampai 3 kali. Pada tahun 2009, 2011, dan 2013. Jadi mereka printnya pada tahun-tahun itu dengan cover yang berbeda. Nah, kemudian saya membeli buku ini seharga 69.000. Nomor ISBN dari buku ini itu 978 602 395 1935. Petualangan Percy Jackson, sebuah kisah mengenai seorang anak berusia 12 tahun yang bernama Percy Jackson. Dia merupakan anak yang dilahirkan dengan gangguan disleksia, yaitu gangguan pembelajaran di mana dia sulit untuk membaca, menulis, dan bahkan mengeja kata-kata. Dia juga dilahirkan dengan gangguan GPPH, yaitu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Selama hidupnya, Percy selalu bersekolah di sekolah-sekolah bagi anak-anak yang nakal. Hal tersebut karena dia hampir setiap tahun dikeluarkan dari sekolahnya akibat kejadian-kejadian yang dia tidak sengajakan. Bahkan ketika dia masuk ke sekolah barunya itu akademinya dia dikeluarkan karena dia berkonflik dengan salah satu pembuli. Nah, setelah dia dikeluarkan dari sekolah tersebut, banyak sekali kejadian-kejadian dan masalah-masalah mulai menimpa dia. Dia mulai dikejar-kejar oleh monster-monster dan makhluk-makhluk asing. Nah, untuk melindungi dirinya dari berbagai monster tersebut, dia akhirnya harus pergi ke sebuah perkemahan. Perkemahan tersebut dinamakan perkemahan blasteran atau perkemahan Camp Half-Blood. Nah, di sana dia menemukan jati diri aslinya, yaitu bahwa sebenarnya dia adalah anak setengah manusia dan setengah dewa, dan dewanya adalah dewa Poseidon, sang dewa laut. Di sana dia juga bertemu dengan banyak teman-teman baru, seperti yang bernama Luke, Chiron, Annabelle, Grover, dan masih banyak lagi. Nah, setelah dia mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di perkemahan, dirinya ditimpa oleh sebuah masalah, yaitu dia telah dituduh mencuri petir akali milik Zeus, salah satu dari 3 dewa besar. Nah, karena dia mencuri hal tersebut, maka memungkinkan akan memunculkan peperangan antar dewa yang dahsyat. Nah, hal tersebut membuat Percy harus berusaha untuk mencari petir akali tersebut. Dia diberikan waktu 10 hari untuk mencarinya dan mengirimnya ke Zeus. Nah, tujuan Percy itu untuk pergi ke Underworld atau dunia bawah. Di sana ada salah satu dewa besar juga yang bernama Hades. Dia merupakan tersangka yang memungkinkan telah mencuri petir akali Zeus. Dan di Percy kemudian memulai perjalanannya bersama dengan Annabeth dan Grover untuk pergi mencari petir akali tersebut. Sesampainya dia di Underworld, ternyata bukanlah Hades yang telah mencuri petir akali tersebut, melainkan salah satu teman dari perkemahan dia, yaitu Luke. Luke ternyata telah bersekongkol dengan Kronos, sang Titan, untuk membangkitkan dirinya kembali. Nah, hal tersebut membuat bahwa sesungguhnya ada kuasa yang lebih besar dibalik dengan dewa-dewa. Hal tersebut menjadi sangat bahaya. Nah, setelah dia berhasil mengalahkan Luke dan mengambil kembali petir akalinya,
Dia kemudian mengirimkan peti akala tersebut ke Zeus. Buku ini berakhir ketika Percy, Annabeth, dan Grover telah kembali lagi ke perkemahan. Di perkemahan, mereka saling mengungkapkan selamat tinggal karena Grover ingin pergi ke misi yang lain, sedangkan Annabeth dan Percy pergi ke rumah masing-masing. Percy kemudian pergi mengunjungi laut, dan di sana dia berjanji bahwa dia akan kembali lagi ke perkemahan tahun depan. Menurut saya kelebihan yang paling utama dari buku ini adalah ceritanya yang sangat-sangat menarik. Nah, terutama bagi saya sebagai kaum muda. Nah, buku ini juga pastinya akan sangat menarik bagi pencinta fiksi, petualangan, dan juga fantasi. Nah, terutama bagi yang ingin belajar sedikit tentang dewa-dewa Yunani. Nah, buku ini juga ditulis dengan gaya bahasa yang sangat rapi dan juga jelas, serta menggunakan kata-kata yang indah, sehingga saya ketika membacanya itu tidak merasa bosan, dan bahkan di segala istilah-istilah Yunani dijelaskan dengan baik sehingga saya dapat mengerti jalan dan alur ceritanya. Terus jalur ceritanya juga tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, sehingga saya itu menjadi sangat penasaran mengenai kelanjutan dari ceritanya. Untuk kekurangan sebenarnya tidak ada yang menonjol, karena ini tuh sudah merupakan salah satu karya yang memang sangat bagus. Namun mungkin secara personal aku kadang merasa bingung terhadap latarnya, karena ada beberapa adegan di mana kita itu masuk ke dalam mimpi Percy, dia masuk ke dalam mimpi karakter utamanya. Jadi terkadang itu jika kita baru baca awal-awal adegannya, kita merasa bingung apakah ini itu realita, apakah ini mimpi. Jadi terkadang agak membingungkan saja latarnya, tapi hal tersebut tidak mengurangi kelebihan-kelebihan dari buku ini. Terima kasih telah menonton video saya ini. Bye.